Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam gemerlap lampu sorot ini pada malam yang penuh dengan kebanggaan dan rasa syukur atas tercapainya tujuan pelajaran selama 1 tahun, saya sebagai wakil dari wali kelas 4, 5 dan 6 Ibtidaiyah akan melakukan sesi tanya jawab. Kami panggil anak yang pertama atas nama David Irawan. Wali Bapak Heri Irawan, alamat Burkis Pakalongan. Pada zaman sekarang, segala sesuatu dituntut dilakukan dengan praktis, tak terkecuali masalah bersuci. Sekarang sudah tersedia kertas tisu sebagai ganti air untuk bersuci sehabis buang air besar. Pertanyaannya, bolehkah istinja dengan menggunakan tisu dan seperti apa dalilnya? Istinja atau bersuci dengan menggunakan tisu itu diperbolehkan. Dalilnya begini: yajuzu bi awraqil bayadil khali an dzikrillahi ta'ala kama fil iwabi wa yahrumu al istijmaru bil judranil mawqufati wal mamluqati lil wairi qalahu. Terima kasih. Muhammad Rizki Fahnillah, Wali Bapak Arba'in, alamat Belabeng Taban Sare. Semua bangkai hewan hukumnya najis kecuali belalang dan ikan. Pertanyaannya, jika ada segelas air yang di dalamnya terdapat lalat yang sudah mati, apakah segelas air tersebut najis? Bismillahirrahmanirrahim. Air yang di dalam gelas itu tidak najis karena lalat termasuk hewan yang paling sedikit darahnya. Dan ibaratnya begini: wa ma la nafsah lahu sailatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu yunabbisuhu. Terima kasih. Selanjutnya, Abdus Syafi, Wali Ustadz Hadori, alamat Ompul Taman Sare. Zaid menyembelih sapi betina yang sedang mengandung. Lalu Zaid membelah sapi tersebut. Ternyata anak sapi dalam perut induk sapi itu sudah mati. Lalu bagaimana hukum daging bayi sapi tersebut? Apakah halal dimakan atau haram? Dan sertakan ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya halal dan boleh dimakan karena mayoritas ulama fikih berpendapat halal dan dimakan. Karena gini, li'anna dakatahu fi dakati ummihi. Terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Farhan Abrori, orang tua Bapak Muhammad Syahid, alamat Bantan Tengah, Taman Sare. Bagaimana hukum air liur yang keluar dari mulut orang yang sedang tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya suci kecuali air liur itu keluar dari dalam perut dengan ciri-ciri berbau busuk dan berwarna kekuning-kuningan, maka hukumnya najis. Akan tetapi dimafu apabila dari orang yang biasa mengeluarkan air liur. Dan ibaratnya begini: wal ma'u khariju min famin naimi tahirun illa in ulima annahu minal ma'idati ka anna kharaja muntinan bisyufratin fa huwa najasun lakin yufa anhu fi haqqi man ibtuliya bihi. Terima kasih. Selanjutnya, Fikri Al-Ghifari, Wali Bapak Jumal, alamat Pejengan Taman Sare. Soleh berwuduk sebelum solat. Lalu setelah selesai berwudu, ia tiba-tiba merasa ragu. Apakah ia sudah membasuh kaki atau belum? Pertanyaan, apakah soleh harus mengulangi wudu dan apakah wudunya sah? Bismillahirrahmanirrahim. Ia tidak perlu mengulangi wudunya dan wudunya sah. Dan kaidahnya seperti ini: al-yaqinu la yazalu bisak. Terima kasih. Selanjutnya, fawaid.
Orang tua Bapak Sandi, alamat Burkis Pekalongan. Di antara faktor yang memperbolehkan tayamum adalah sakit yang ketika terkena air akan lama masa sembuhnya. Pertanyaannya, sebatas mana standar lamanya penyembuhan yang memperbolehkan tayamum dan bagaimana ibaratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Batasnya segera lambatnya kesembuhan itu mencukupi untuk melakukan solat. Ibaratnya seperti ini. Wa qala al-Barmawiyuh wa dabitu ta'khiril bur'i ayatuli muddatihi bi ayyasa'a qadra salatin aw waqtal maghribi. Terima kasih. Selanjutnya, Bobi Zahrahan, wali Bapak Saladin, alamat Belabeng Taman Sari. Sebutkan macam-macam puasa yang diwajibkan. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa yang diwajibkan yaitu ada 4. 1. Puasa Ramadan. 2. Puasa qada. 3. Puasa fidyah atau kafarat. 4. Puasa nadar. Terima kasih. Selanjutnya, Ahmad Musawir, wali Ustadz Zahdi, alamat Balabang Taman Sari. Bagaimana bentuk sikap hormat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Bismillahirrahmanirrahim. Bentuknya antara lain membicara dengan sopan, menaati nasihat yang baik, membantu pekerjaan mereka, dan tidak membantah dan selalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Terima kasih. Selanjutnya, Rafiur Rotab, wali Bapak Ihsan, alamat Burkis Pekalongan. Jika berumur saat berpuasa, kemudian airnya tidak sengaja tertelan, apakah itu akan membatalkan puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak membatalkan puasa selama puasa batal. Terima kasih. Selanjutnya, Muhammad Wasi, orang tua Bapak Matsuri, alamat Balabang Taman Sari. Yang mana yang harus didahulukan, memperbanyak ibadah sunnah atau menyempurnakan yang wajib? Bismillahirrahmanirrahim. Yang wajib harus didahulukan. Ibadah sunnah tidak akan menutupi kekurangan kepada kewajiban yang ditinggalkan. Dalam fikih, kewajiban adalah pondasi dan ibadah sunnah adalah pelengkap. Terima kasih. Selanjutnya, Bustanul Ulum, wali Ustadz Wahdi, alamat Montor Taman Sari. Jika sedang ibadah sunnah lalu ada orang butuh pertolongan darurat, mana harus didahulukan? Bismillahirrahmanirrahim. Menolong orang tersebut harus didahulukan demi ibadah sunnah boleh ditinggalkan demi menyelamatkan nyawa atau ada orang yang membutuhkan. Dan ibaratnya begini, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Artinya barang siapa menyelamatkan satu jiwa seakan-akan ia menyelamatkan seluruh manusia. Terima kasih. Selanjutnya, Ilham Maulana, wali Bapak Abdul Hafid, alamat Balabang Taman Sari. Apakah ibadah bisa sah jika dilakukan tanpa adab? Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah yang mengganggu orang lain bisa menjadi makruh atau bahkan dosa. Contohnya, membaca Al-Quran terlalu keras sampai mengganggu orang lain yang lagi sholat. Terima kasih. Terima kasih. Sekian tanya jawab dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.